Kemarin begitu diputuskan itu kan trio netizen, kemudian melakukan parodi terhadap lagu kemarin Paman Datang. Nah ya, Pamanku dari MK. Dari MK gitu. Ya sesuai dengan tema ini. Ya sesuai Pamanku dengan, ketua MK. Pamanku ketua MK. Nah, ini itu pertama cacat etika. Artinya proses pengambilan keputusannya cacat. Karena jelas-jelas Pak Anwar Usman itu adalah pihak yang memiliki konflik of interest. Kenapa? Karena pemohon yang dikabulkan itu, Saki Biru itu, yang mahasiswa bahkan tulisan universitasnya saja salah. Universitas Negeri Surakarta. UNS itu Universitas Negeri 11 Maret. Dan dia itu pun juga pengagum Gibran loh. Itu dia. Itu dia kan Dan jadi artinya dia memasukkan Gibran dalam permohonan, yang itu adalah keponakan ketua MK yang turut mengambil keputusan. Ini kan persoalan serius. Jadi ini saya kira KY harus memeriksa ini hakim-hakim ini. Karena meskipun secara hukum KY itu memeriksa hakim-hakim yang ada di jajaran peradilan di Mahkamah Agung ke bawah, tetapi siapa yang bisa memeriksa hakim konstitusi? Ini harus dibuka terobosan. Karena ini persoalan serius. Itu satu, dari sisi cacat etika. Yang kedua, ada persoalan cacat materi. Kenapa? Karena dari 9 hakim MK yang mengambil keputusan dengan asumsi kita menerima Pak Anwar Usman menjadi pengambil keputusan di situ, itu 4 dissenting. 2 itu concurring. Ya, concurring itu memiliki alasan yang berbeda. Yang 3 itu setuju. Kenapa yang 2 concurring bisa dikelompokkan kepada yang setuju? Padahal 2 ini jelas-jelas pertimbangan hukumnya, dia mengiyakan calon wakil presiden itu tidak berusia 40 tahun ke atas sepanjang dia pernah menjadi atau sedang menjadi gubernur. Bukan kepala daerah loh, artinya bukan sembarang kepala daerah yang 514 kabupaten kota. Gubernur. Kenapa? Karena mereka mengargumentasikan, kita baca, saya sudah baca pertimbangan hukumnya, bahwa DPR itu dalam kemampuannya dan kewenangannya melakukan open legal policy, meletakkan stratanisasi, penjenjangan dalam umur. 21 tahun jadi anggota DPR, 25 tahun baru boleh menjadi kepala daerah kabupaten kota, 30 tahun baru boleh menjadi gubernur. Asumsinya gubernur 2 periode baru boleh menjadi capres dan cawapres. Nah, asumsi itu seharusnya kemudian mengantarkan keputusan 2 hakim yang concurring, Bu Eni Nurbaningsih dan Pak Daniel ini, menjadi dissenting dong. Jadi seharusnya amar putusannya itu menolak. 6-3. 4 ditambah 2, ya 6-3. Harusnya bukan tolak. dikelompokkan yang enggak. Bukan dikelompokkan yang bebas bagian. Harusnya. Harusnya begitu. Nah, karena hakim MK dan putusannya itu berlindung di balik Undang-Undang Dasar, norma yang paling tinggi dalam negara kita, ini harus ada jalur koreksi. Kalau tidak bisa secara hukum, karena Undang-Undang Dasar mengatakan final and binding, ya secara politik. Sehingga saya katakan bahwa putusan MK ini harus masih melalui 2 rintangan lagi. Satu, Yaitu apa? perubahan PKPU, yang itu harus dikonsultasikan kepada Komisi 2 DPR RI. Meskipun ini masa reses, tetapi anytime DPR bisa kembali, karena ini kondisi genting. Satu. Yang kedua, kalau orang tidak terima, katakanlah misalnya KPU tetap jalan terus dengan atau tanpa konsultasi Komisi 2, mereka tetap melangkah dengan PKPU, misalnya kemudian Prabowo Gibran ini betul-betul ditetapkan sebagai calon, penetapannya ini bisa di judicial review kan, berdasarkan judicial review terhadap peraturan KPU itu. Nah, gitu loh. Jadi peraturan KPU-nya itu di judicial review karena PUU, pengujian undang-undang itu kan di Mahkamah Konstitusi. Tapi pengujian aturan pemerintah di bawah undang-undang itu di Mahkamah Agung. Dalam hal ini PKPU itu di bawah undang-undang. Sehingga ini diatur kalau mau nggak terima, gugatlah di Mahkamah Agung. Saya khawatir kalau kemudian Prabowo Gibran ini berlanjut, maka jangan-jangan kurang seminggu coblosan Mahkamah Agung memutuskan pencalonan Prabowo Gibran tidak sah. Makanya si Yusril pun bilang kan, betul. Keputusan ini adalah problematik sebetulnya. Problematik secara hukum. Sehingga memang kalaupun kemudian Mas Gibran ini diambil sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ini menimbulkan problematika hukum inherent di dalam pasangan ini. Sampai dengan betul-betul tidak ada lagi yang melakukan gugatan-gugatan termasuk di mahkamah. Ini saya baca ini